Seluruhnya siap gerak. Pada Ibu Guru di desa. Shalom, selamat pagi Ibu Guru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Sisi, silakan pimpin doa di depan. Ya teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai proses belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa mulai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekarang Ibu absen. Semuanya 20 orang lengkap ya? Ya, Ibu. Oke. Baik. Kemarin kalian masih ingat kalian pelajari materi apa? Masih Ibu, Ya, pelajaran apa? Materi apa? komponen interaksi. Komponen-komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem. Nah, sekarang kalian masih ingat apa itu komponen-komponen ekosistem? Komponen-komponennya apa? Kristi, Komponen terbagi atas berbagai komponen abiotik dan biotik. kalau biotiknya apa? Masih ingat? Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, kalau abiotiknya? Abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, suhu iklim, kelembaban, cahaya bumi. Oke. Nah, sekarang kita pelajari tentang keseimbangan lingkungan. Nah, kalian ingat kemarin 1 atau 2 tahun terakhir, kira-kira bencana alam apa yang sering terjadi akhir-akhir ini? Banjir, longsor, kemudian apa lagi? Tanah goyang, gempa bumi. Nah, kita ambil kemarin kita baru saja di kayak mana itu terjadi apa ini? Banjir. Nah, banjir. Kalau misalnya terjadi banjir, kira-kira apa sih dampak yang diakibatkan dari banjir itu? Akibat Romi apa? Apa? Merusak lingkungan. Selain dia betul merusak lingkungan, terus apa lagi? Bisa terjadinya rumah-rumahan. Ya, dampak yang diakibatkan oleh organisme, yaitu tumbuhan mati. Dampak dari kemarin coba kalian perhatikan. Ketika terjadi banjir, banyak tanaman yang mati. Terus kemudian beberapa hewan juga ikut mati. Terus kemudian, kenapa sih banjir bisa terjadi? Apa faktor penyebabnya? Ya, betul sekali. Buang sampah sembarangan. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan, maka terjadi penyumbatan saluran sehingga tidak bisa mengalirkan air ke pembuangan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar tentang keseimbangan lingkungan. Sebentar, kalian juga akan edukasi LKPD. Terus kalian nanti tuangkan di situ bagaimana apa sih penyebab masalah dari keseimbangan lingkungan, terus bagaimana solusinya, apa faktornya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau adakan kuis. Coba perhatikan. Jadi nanti Ibu akan tunjuk satu orang maju untuk coba kuis ini. Jadi ada tandanya. Kalau misalnya ada tanda manis, berarti jawaban kalian salah. Kalau ada tanda jempol, berarti jawaban kalian benar. Ya, kita coba ya. Ya, berarti dulu ya. Oh, ini. Alah, yang betul kira-kira apa ini? Coba kalian perhatikan. Apa yang kalian lihat di sini? Sampah buang sampah sembarangan. Kita lihat dulu gambar pertama. Ini ada apa? Peristiwa sampah. Ya, ada orang yang membuang sampah secara sembarangan. Terus kemudian ini apa? Jadi Gunung Merapi ya? Betul. Kalau ini? Nah, kalau ini apa dampak yang diakibatkannya? Banjir.
Nah, sekarang Ibu bagikan kalian LKPD. Kalian sudah masing-masing duduk di kelompok kan? Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini ada artikel. Artikelnya dia menceritakan tentang sama seperti peristiwa yang ada di situ. Terus kemudian kalian baca, kalian amati, terus kemudian kalian menjawab soal diskusi yang dua ini ke dalam LKPD. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD itu. Kalian diskusikan. Kalau ada yang kalian tidak paham, boleh ditanyakan. Menurut kalian, apa solusi untuk permasalahan? Maksudnya, permasalahan yang tanah longsor. Kira-kira apa solusi dari kelompok dua. Terima kasih bagi teman-teman yang guru yang sudah memberikan kami kesempatan untuk membacakan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa saja masalah lingkungan yang kamu ketahui yang pernah terjadi? Masalah lingkungan yang kami ketahui terhadap lingkungan adalah seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Nomor 2, apa faktor penyebab masalah tersebut bisa terjadi? Banjir. Banjir adalah perubahan iklim, membuang sampah sembarangan. Longsor. Longsor adalah gempa bumi. Terjadinya faktor gempa bumi, gunung berapi, berat dan berlebihan, aktivitas manusia, dan erosi. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dengan 4. Kami persilakan. Bagaimana cara menghindari tanah longsor? Sebutkan contoh. Dalam. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan bagi kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara mencegah tanah longsor terbagi atas 10. Yang pertama, pembuangan dan penggantian material. 2, memperbaiki drainase permukaan dan bawah permukaan tanah. 3, menjaga volume air di atas lereng. 4, melestarikan vegetasi. 5, menyalami bagian atas lereng. 6, menopang permukaan lereng. 7, membangun tiang panjang. 8, membangun dinding penahan. 9, memasang sambungan atau jembatan. 10, mengatasi jumlah bangunan pada lahan rawan longsor. Ya, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Tadi hasil presentasi kalian. Nah, sekarang kita sama-sama menyimpulkan apa kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi dari materi kita yang materi kita tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang. Katakan. Kita manusia harus menjalani yang baik. Iya, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan dengan baik.
pembelajaran kalian. Coba perhatikan di sini. Jadi dari materi ini kita bisa melihat bahwa lingkungan itu sifatnya dinamis. Dia dapat berubah kapan saja. Nah, perubahan itu bisa akibat ulah manusia, bisa juga akibat alam. Nah, kita sebagai manusia di permukaan bumi ini sebaiknya kita harus menjaga kelangsungan lingkungan yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan. Nah, di sini ada dua interaksi. Nah, di sini interaksi dengan interaksi apa dengan siapa di sini? Sapi dengan bumi. Ada interaksi antara rumput dengan sapi. Siapa produsen di sini? Yang jadi produsen? Rumput. Terus yang jadi konsumen? Sapi. Nah, fungsinya sapi apa? Makan rumput untuk Hidup. untuk menjaga keseimbangan dari rumput. Jadi dia menekan. Jadi kalau misalnya sapi tidak makan rumput, maka rumput menjadi banyak. Jadi tidak jadi keseimbangan lingkungan. Karena adanya sapi ini, maka terjadilah keseimbangan lingkungan. Dia menekan keseimbangan lingkungan. Nah, ini ada yang ini ada interaksi antara abiotik dengan biotik. Nah, di sini ada tanah dengan padi. Ya, tanah dengan padi. Kalian bisa lihat tanahnya itu kenapa? Jadi Jadi kekeringan. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Padi mati. Nah, akibat dari kekeringan. Jadi ini adalah interaksi antara abiotik dengan biotik. Ketika abiotiknya terpengaruhi, maka biotiknya juga ikut terpengaruhi. Jadi tidak terjadi yang namanya keseimbangan lingkungan. Di sini tidak terjadi keseimbangan lingkungan karena kenapa? Karena dia rusak. Karena di sini terjadi yang namanya keseimbangan lingkungan. Nah, ada lagi yang dikatakan sebagai suksesi. Nah, suksesi ini ada dua. Ada suksesi primer, ada suksesi sekunder. Bila Ibu. Oke, baik. Sekarang kita tes formatif. Coba aktifkan komputernya yang ada di HP atau di laptop, bisa buka Pisces. Nah, coba masuk di sini. Join di situ. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang zat dan materi. Ya, pelajaran hasil belajar kita hari ini cukup sampai di sini. Kepada Kristi, Ibu bersilakan untuk memimpin doa. Para el pueblo que le estaba. Shalom.